Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB berikutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Di video kita kali ini kita akan membahas seputaran tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Komponen penting dalam siklus penelitian tindakan ada beberapa faktor, dan salah satunya adalah observasi yang mempunyai fungsi penting, yakni A. Melihat dan mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek yang diteliti. B. Melihat subjek yang sedang diteliti. C. Melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek peneliti. D. Membuat rancangan tindakan sistematis untuk meningkatkan apa yang hendak terjadi. Dan E. Membuat pengkajian terhadap tindakan sistematis. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya. Melihat dan mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek yang diteliti ya. Nah, untuk komponen-komponen penting dalam siklus penelitian tindakan itu yang pertama ada upline ya, rencana, yaitu merupakan serangkaian rancangan tindakan sistematis untuk meningkatkan apa yang hendak terjadi. Yang kedua itu ada act ya, atau tindakan. Tindakan dalam penelitian ini harus hati-hati dan merupakan kegiatan praktis yang terencana ya. Yang ketiga itu ada observasi, di mana observasi itu mempunyai fungsi penting, yaitu melihat dan mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek yang diteliti ya. Dan yang keempat itu ada refleks atau reflektif ya. Komponen ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Model penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Mick Taggart pada tahun 1988 menggunakan komponen penelitian tindakan, yaitu A. Siklus, tingkatan, dan daur. B. Identifikasi, pembatasan, dan penilaian. C. Perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. D. Peninjauan, permasalahan yang dihadapi, dan peninjauan. E. Pembatasan masalah, tujuan, dan penyelesaian. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya, perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, untuk model-model penelitian tindakan kelasnya di sini saya cantumkan. Nah, model-model ini diambil dari nama penelitinya sendiri ya. Di antaranya ada model Kemmis ya, yaitu model ini dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin McTaggart ya pada tahun 1988. Mereka menggunakan 4 komponen penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi dalam suatu sistem spiral yang saling terkait antara satu dengan langkah berikutnya ya. Yang kedua itu ada model Ebut ya. Nah, model ini terdiri atas 3 siklus, tingkatan atau daur ya. Pada tingkat pertama itu ide awal dikembangkan menjadi langkah tindakan 1, kemudian tindakan pertama tersebut dimonitor implementasi pengaruhnya terhadap subjek yang diteliti. Semua itu berpengaruh terhadap dicatat secara sistematis ya, termasuk keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Yang keempat ada model Elliott ya. Model ini dikembangkan oleh Elliott dan Edelman. Mereka itu mengembangkan dari model Kemmis yang dibuat dengan lebih rinci pada setiap tingkatannya ya. Tujuan peninjauannya itu untuk melakukan semacam studi kelayakan guna menyamakan ide utama dan permasalahan yang sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga diperoleh perencanaan tindakan yang efektif. Selain itu juga dibutuhkan oleh subjek atau siswa yang teliti ya.
Selanjutnya ada model Kernan ya. Nah, pada model ini ide umum telah dibuat lebih rinci dengan diidentifikasi permasalahan, pembatasan masalah, tujuan ya, penilaian kebutuhan subjek, dan dinyatakan hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah ya. Jadi dalam setiap tingkatan atau daur ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di bawah ini adalah komponen pendidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dalam bidang kajian dan langkah-langkah penelitian tindakan kelas, kecuali A. Masalah yang berkaitan dengan cara belajar siswa di sekolah, B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas, C. Alat bantu, media, dan sumber belajar, D. Sistem evaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran, dan E. Pengembangan pribadi peserta didik dan tidak mencakup pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya. Yang ditanyakan di sini adalah kecualinya ya. Jadi yang termasuk itu sebetulnya pengembangan pribadi peserta didik dan mencakup pendidik dan tenaga kependidikan ya, tetapi di sini ada kata tidak ya. Nah, beberapa komponen pendidikan dan masyarakat di sekitar sekolah yaitu yang pertama masalah yang berkaitan dengan cara belajar siswa di sekolah ya. Yang kedua itu ada desain dan strategi pembelajaran di kelas. Yang ketiga alat bantu, media, dan sumber belajar. Yang keempat itu sistem evaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran ya. Yang kelima itu yang tadi yang E ya. Pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya ya. Sedangkan tadi di jawaban yang E itu ada kata tidaknya ya. Yang keenam, perkembangan kurikulum. Yang ketujuh, masyarakat di sekitar sekolah. Dan yang kedelapan itu adalah manajemen sekolah. Selanjutnya, soal nomor 4. Validitas penelitian tindakan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang dimaksud dengan validitas eksternal adalah A. Pernyataan tentang hasil penelitian yang dihasilkan dibandingkan dengan treatment pada penelitian eksperimen. B. Bagaimana penelitian tindakan kelas dapat digeneralisasi pada konteks penelitian yang lain. C. Validitas yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data di lapangan. D. Wawancara dalam penelitian tindakan kelas. Dan E. Interaksi dari peneliti dengan responden yang diteliti. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya. Bagaimana penelitian tindakan kelas dapat digeneralisasi pada konteks penelitian yang lain. Nah, untuk validitas penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua macam ya, yaitu validitas internal berkaitan dengan kepercayaan pernyataan tentang hasil penelitian yang dihasilkan ya, dibandingkan dengan treatment pada penelitian eksperimen. Dan yang kedua itu ada validitas eksternal, yaitu menanyakan bagaimana penelitian tindakan kelas dapat digeneralisasikan pada konteks penelitian yang lain ya. Nah, menurut McNiff juga ada 3 langkah pembangunan atau membangun validitas pengetahuan dalam penelitian kelas ya. Ini validitas kelompok, validitas para siswa, validitas sendiri ya. Dan juga ada macam-macam validitas dalam penelitian tindakan kelas ya, yaitu validitas demokratis, validitas hasil, validitas proses, validitas dialog, dan validitas katalik ya. Nanti di video selanjutnya kita uraikan satu persatu ya. Selanjutnya di soal nomor 5. Menurut Cohen dan Menion, penelitian tindakan memiliki 5 kategori fungsi. Di antaranya adalah A. Memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan. B. Partisipatori atau tidak bekerja sendiri, ada andil dari pihak-pihak lain.
C. Berkembang melalui proses refleksi yang bersifat spiral. D. Kolaboratif, kerjasama dengan subjek tindakan yang dibimbing. Dan E. Alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya. Alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu ya. Sedangkan jawaban yang dari A sampai D itu adalah termasuk kunci penelitian ya. Nah, di sini menurut Cohen dan Menion ya, penelitian tindakan kelas memiliki 5 kategori fungsi ya, yaitu alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Yang kedua itu alat pelatihan dalam jabatan ya, dengan demikian membekali guru yang bersangkutan serta keterampilan dan metode baru, mempertajam kemampuan analisisnya ya dan perubahan. Yang ketiga itu alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovasi pada pengajaran dan pembelajaran ke dalam sistem sekolah yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan ya. Yang keempat itu alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar antara guru ya, lapangan dengan penelitian akademis, dan memperbaiki kegagalan penelitian tradisional dalam memberikan deskripsi yang jelas ya. Yang kelima ada alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik ya daripada pendekatan yang lebih subjektif dan impresionistik pada pemecahan masalah di dalam kelas ya. Nah, selain itu yang tadi disebutkan ya, ada juga kunci penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana yang pertama itu memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan. Yang kedua itu ada partisipatori ya, atau tidak bekerja sendiri dan andil dari pihak-pihak lain. Yang ketiga berkembang melalui proses refleksi yang bersifat spiral ya. Yang keempat itu ada kolaboratif, kerjasama dengan subjek tindakan yang dibimbing ya. Yang kelima ada proses pembelajaran sistematis karena dirancang dengan cermat. Yang keenam itu ada membangun teori secara induktif, menentukan praktek atau kegiatan belajar ya. Dan yang ketujuh memerlukan bukti-bukti yang dapat memeriksa gagasan dalam praktek. Yang kedelapan ada mendeskripsikan apa yang terjadi ya, melakukan analisis, kolaborasi, dan penilaian. Dan yang terakhir itu ada kemungkinan resistensi ya, atau penolakan baik dari diri sendiri maupun orang lain yang terkena dampak. Ya, mungkin itu saja video pembahasan PTK kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Terima kasih.